Safdah TV. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah maunya kita agama yang diajarkan Rasul ketika Rasul hidup kita coba pertahankan sampai hari kiamat? Apakah itu maunya kita sebagai seorang muslim? Seperti apa yang diajarkan Rasul, seperti apa yang diamalkan Rasul, seperti apa yang dikerjakan Rasul ketika Rasul hidup bersama para sahabat, mau kita jaga keasliannya sampai hari kiamat? Atau maunya kita, ya terserah kita, mau sama mau tidak ya terserah, yang penting niatnya baik? Mana di antara dua ini yang kita inginkan sebenarnya? Apakah yang kita inginkan seperti yang diamalkan Rasul, seperti yang dikerjakan Rasul, seperti yang diperintahkan Rasul dan diamalkan Rasul ketika beliau hidup bersama para sahabatnya, akan kita jaga keaslian ini sampai hari kiamat? Ataukah kita katakan kepada manusia, terserah berimprovisasi dalam syariat, silahkan kerjakan apa yang kalian mau walau tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasul? Apakah itu yang akan kita katakan kepada orang? Atau kita akan katakan mari kita jaga agama ini sampai hari kiamat seperti yang diajarkan Rasul? Kalau kita katakan asal niatnya baik, apa salahnya? Berarti kita izinkan manusia berimprovisasi di dalam syariat. Boleh mengotak-atik cara di dalam agama. Akhirnya lahirlah solat yang tidak sesuai dengan solat Rasul. Lahirlah puasa tidak sesuai dengan puasa yang diajarkan Rasul. Lahirlah zikir yang tidak sesuai dengan zikir yang diajarkan Rasul. Lahirlah cara berzikir yang tidak sesuai dengan diajarkan Rasul. Lahirlah cara untuk menentukan Ramadan tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Lahirlah cara menentukan Idul Fitri yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul ketika kita mengatakan terserah Anda, yang penting niatnya baik. Itu yang terjadi. Sementara ketika ada orang puasa Ramadan mendahului kita 2 hari, kita kata ini aliran sesat karena mendahului cara yang diajarkan Rasul. Betul kan? Ketika belum lagi Idul Fitri, mereka sudah Idul Fitri, sudah takbiran, kita mengatakan ini aliran sesat. Ketika mereka tidak mengikuti cara Idul Fitri sebagaimana cara menentukan Idul Fitri yang diajarkan Rasul SAW. Kenapa yang lain tidak kita katakan hal yang sama? Cara berzikir setelah sholat, cara ini, cara hal yang sama. Agama ini mengikuti Rasul, itu yang benar. Tidak mengikuti Rasul, mengikuti hawa nafsu. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, demi Allah, itulah yang ada saya yakini dalam hati saya, dan itulah yang saya ingin mengajak kaum muslimin mengamalkannya. Dan apa yang saya yakini dari hati saya, demi Allah, itulah yang saya dengarkan dari majelis para ulama yang kita diizinkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk duduk bersama mereka ketika dahulu menimba ilmu di kota Nabi, dan ketika mereka datang ke kota kita, atau ketika kita belajar melalui media-media yang Allah mudahkan sekarang. Itu yang kita terima dari para ulama. Ikuti Rasul, ikuti Rasul, ikuti Rasul, ikuti Rasul. Tidak ada keselamatan kecuali mengikuti Rasul. Tidak mengikuti Rasul berarti mengikuti jalan syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan ini karena seorang yang berdakwah harus berdakwah kepada kebenaran yang dia yakini. Dia tidak boleh mengikuti keyakinan orang. Karena kalau dia mengikuti keyakinan orang sesuai dengan orang yang dia datangi, berarti dia tidak berdakwah. Dia hanya mengikuti kebiasaan orang. Akan tetapi dakwah itu adalah menyampaikan apa yang kita yakini sebagai kebenaran untuk saudara-saudari kita mendengarkan itu. Semoga saudara-saudari kita juga memahami itu sebagai kebenaran, dan kalau kita salah, tolong nasihati. Kalau kita keliru, tolong nasihati. Demi Allah, kalau ada sebuah kebenaran yang lebih daripada apa yang saya sampaikan tadi soal mengikuti Rasul, kita akan tukar keyakinan kita. Kita akan tukar cara berakidah kita. Tapi untuk saat ini, itulah kebenaran yang kita pegang. Kita pelajari dari para ulama yang memang ahli ilmu. Yang kalau boleh saya mengungkapkan dalam bahasa saya, Al-Quran dan hadis Nabi sudah mengalir dalam darah mereka. Kalau boleh saya ungkapkan pakai bahasa saya. Sahih Bukhari khatam diajarkan, bukan dipelajari, khatam diajarkan. Sahih Muslim khatam diajarkan. Sunan Nasa'i khatam selesai diajarkan. Sunan Abu Daud selesai diajarkan. Sunan Tirmidzi setelahnya selesai diajarkan. Sunan Ibnu Majah sudah selesai diajarkan. Sudah selesai semua kitab-kitab hadis besar. Sekarang pindah lagi kepada Sahih Bukhari dan selesai diajarkan.
Sekarang pindah lagi kepada Sahih Muslim dan dalam mengajarkan Sahih Muslim kepada kaum muslimin. Memang benar-benar ahli ilmu dan ahli hadis. Mari kita intinya beragama sesuai dengan apa maunya Allah, dan apa maunya Allah sudah diajarkan seluruhnya dan tidak ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ketahuilah di akhirat kelak amalan yang tidak sesuai dengan amalan yang diajarkan Rasul akan ditolak oleh Allah. Itu sudah Nabi sampaikan. Amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan akan ditolak oleh Allah. Dan siapa di antara kita yang mau amalan kita ditolak? Tidak ada. Dan siapa seorang dai yang sayang kepada kaum muslimin, kemudian dia melihat saudara-saudarinya kaum muslimin mengamalkan amalan yang tidak diamalkan Rasul, kemudian dia diam saja dan mengatakan silahkan lanjutkan, sementara dia tahu bahwa amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul akan ditolak oleh Allah. Rasul yang mengatakan itu. Ini dia ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Semoga kita beragama sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau lalu kita katakan apa salahnya. Karena sesungguhnya Rasul sendiri sebelum datang wahyu kepada beliau juga tidak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara, beliau juga tidak tahu. Sampai datang kepada beliau wahyu, baru kemudian beliau mengajarkannya kepada manusia sesuai dengan apa yang beliau dapatkan dari wahyu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga semua kita diwafatkan di atas husnul khatimah, dan semoga di yaumil akhir, di hari akhirat kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumil hisab. Semoga kaki kita dikuatkan ketika melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.